Stella, before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Shalom IFJF Wellington. Selamat datang, selamat berkumpul. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Selamat sore Bapa di surga. Pada hari ini kami berkumpul bersama ya Bapa di gereja-Mu. Rindu untuk bertemu dengan-Mu dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan Sunday service kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sempurnakan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Jemaat Tuhan boleh bangkit. Berdiri. Bangkit berdiri. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
raja di atas segala raja. Amin. Kalau yang punya panji, boleh angkat tinggi panjinya. Tangannya boleh dilambaikan. Tuhan Yesus baik. Sama-sama angkatlah tinggi panjimu. Angkatlah tinggi panjinya dan serahkan
Welcome to Super Sunday minggu ini. Tema kita di bulan Mei adalah But First, atau yang terutama. Mari kita belajar untuk menentukan prioritas hidup kita yang benar karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita simak news minggu ini. Teruntuk semua bapak-bapak di tempat ini, luangkanlah waktu Anda hari Sabtu ini untuk menghadiri Men's Care. Karena dalam hidup berkomunitas dengan sesama bapak-bapak seiman, selain seru dan ramai, kita akan terus mengalami pertumbuhan rohani. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudara Jimmy. Ikut tergabung dalam komunitas sejak usia muda adalah bekal yang sangat berguna bagi anak-anak kita di kemudian hari. Mereka akan tumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan firman Tuhan dan juga berdampak positif bagi keluarga maupun bagi teman-teman di sekolah. Hari Sabtu ini kita akan ada Kids Care untuk anak-anak kelas Jordan. Please contact Silky for more information. Saudara-saudaraku, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Tetapi carilah Tuhan karena Dialah sumber kuat kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di link3/IFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news hari ini. Selamat melanjutkan ibadah and happy Sunday. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, happy Sunday to all. Pada sore hari ini, ayo aku mau mengajak semuanya untuk berdiri. Kita akan mendeklarasikan pengakuan iman rasuli kita. Mari sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus, kami pada sore hari ini Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendoakan untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan biarlah Engkau saja yang memprovide Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, Engkau akan membukakan jalan-jalan untuk teman-teman kami Tuhan. Di mana mereka yang pada saat ini membutuhkan suatu breakthrough di dalam kehidupan mereka untuk mencari pekerjaan yang tepat untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan teman-teman kami yang nanti sore akan dibaptis Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan membukakan hati mereka, membukakan kehidupan mereka untuk datang kepadamu, untuk diperbaharui di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keluarga mereka yang telah mengizinkan mereka juga untuk melakukan baptisan ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus menjadi suatu wadah di dalam keluarga mereka untuk membangkitkan semangat-semangat mereka untuk datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan orang-orang yang ada dimanapun di dalam dunia ini Tuhan Yesus, baik di tempat ini maupun di Indonesia maupun di dunia, seluruh dunia Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan Yesus
rindu untuk mendekati Engkau ya Tuhan, merindu untuk mencari Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau jamalah hati mereka, jamalah kehidupan mereka Tuhan Yesus, untuk mereka bisa menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. We are not worthy Tuhan Yesus, tapi Engkau membuat kami worthy di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bila Engkau beracara di dalam seluruh manusia di dalam di dunia ini Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Saudara, di dunia ini kita punya dua pilihan. Yang pertama, untuk berjuang dalam keselamatan, atau yang kedua adalah berlari pada dosa dan menutup hati kita. Sore hari ini saya mau mengajak semua kita untuk sekali lagi membuka hati kita jika ada yang merasa hatinya sekarang kurang dekat sama Tuhan. Saya mau ajak sekali lagi untuk membiarkan masa lalu menjadi pembelajaran. Jangan kita kembali pada dosa. Tapi yang pertama, but first, mari kita buka hati kita. Biarkan Dia mengubah hidup kita. Biarkan Yesus membentuk hidup kita. Karena ada tertulis, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari saya mau ajak kita semua tutup mata kita, semuanya fokus pada Tuhan, berbicara sama Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini kepada Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama kita panggil. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri jalani hidup ini, Kau selalu ada menyertai. Betapa ku menyadari
Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekali lagi kita katakan, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Angkat tanganmu, kita katakan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari puji namanya. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. There is one I long to give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. Worship you, Almighty God. There is none like you. Worship you, O Prince of Peace.
is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Mercy flows like rain down my head, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Sekali lagi, there is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you. Katakan, I can search. I can search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, kalau sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau kami bisa menikmati ya Tuhan perjamuan kudus ini. Kalau kami bisa mengingat ya Tuhan atas pengorbanan Kau ya Tuhan di kayu salib. Kau rela mati ya Tuhan untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya mati ya Tuhan, tapi oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami memperoleh kehidupan kembali ya Bapa. Ya Tuhan, Kau yang kuduskan ya Tuhan perjamuan kudusnya ya Tuhan, biarlah kami mau serahkan ya Bapa semuanya ya Tuhan, masalah kami ya Tuhan, sakit penyakit kami ya Tuhan, segala kekhawatiran kami ya Tuhan, semuanya sudah Engkau bayar lunas ya Bapa di kayu salib ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus ya Tuhan setiap dari kami ya Tuhan, kami minta ampunan ya Bapa atas kesalahan kami, atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sampai roti dan anggur dibagikan, kita menyanyikan. Liriknya please. Kehadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layak kan ku menghampiri
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Perjamuan kudus ini ya Tuhan Bapa. Terima kasih untuk roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Kau sekali lagi Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, tapi karena Kau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan kami, setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga kami bisa memperoleh keselamatan yang datang daripada Engkau. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yakni pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, ia melakukan perjamuan kudus bersama para muridnya, dan dia mengangkat roti ini dan mengucap syukur atasnya dan memecahkan roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan penuh hati ucapan syukur kita mau menerima roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian dia juga mengambil cawan ini dan sudah makan dia berkata, inilah cawan yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, kita belajar dari Red bahwa this is the covenant yang dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri.
Pada saat kita menerima cawan ini, kita mengingat akan covenant kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita menerima tunangan dari Tuhan Yesus itu sendiri terhadap kita sebagai mempelai. Mari, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai our groom, kita menerima cawan ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu, biar Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan bisa sebagai pedang yang bermata dua menusuk setiap hati kami ya Bapa. Sehingga kami pulang di tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan dalam setiap hati kami, membuka mata telinga kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa, oke. Kita hari ini sudah masuk ke dalam bulan yang ke-5. Yaitu kita memasuki dalam tema yang baru. Tema kita adalah but first. Katakan kanan kiri, but first gitu ya. Apa sih ini but first gitu ya. Bahwa kalau di bulan lalu tema kita adalah brick by brick. Kita dari kitab Yosua kita belajar bahwa ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan, kemudian dia disuruh oleh Tuhan untuk membangun yang namanya tugu batu, ya, brick by brick. Jadi mereka bisa mengingat dan mereka bisa memberitahukan kepada anak cucunya betapa baiknya Tuhan itu sendiri. Nah, kita lanjut bahwa setelah mereka menyeberangi sungai Yordan itu, mereka sampai pada tanah yang namanya tanah Kanaan. Nah, kemudian kita baca bahwa ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Bahwa mereka kaget, orang-orang yang di seberang itu kaget bahwa orang Israel ini bisa menyeberangi sungai itu gitu ya. Sehingga mereka semua pada takut, dikatakan bahwa kalau dalam they lost heart and were paralyzed with fear because of them. Nah, biasanya kalau lawan sudah takut ya, biasanya kalau dalam taktik perang of course langsung maju sikat gitu ya. Tapi Tuhan bilang bahwa tidak, Bang. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatlah orang Israel itu di bukit kulit katan. Ini bukan orang itu disunat dua kali ya, bukan. Bahwa yang make flint knives and circumcise this second generation of Israel gitu ya. Artinya adalah sunatlah the second generation. Kalau minggu lalu kita belajar kan dari Ibu Tirsa bahwa ada yang first generation, ada yang second generation. Nanti kita belajar juga perbedaan antara yang the first generation and the second generation. Kemudian kita lanjut bahwa inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, sebab orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi the first generation mereka keluar dari Mesir kemudian masuk di padang gurun, dan karena mereka bersungut-sungut mereka semuanya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali siapa? Joshua dan Caleb. Tapi Tuhan mengizinkan orang-orang generation kedua yang lahir di padang gurun, dan mereka adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi pada saat mereka lahir, mereka tidak langsung disunat karena banyak hal, ya kan? Karena mereka keep on moving. Dan kita belajar bahwa ketika orang-orang ini disunat, mereka perlu yang namanya healing gitu ya. Mereka perlu namanya proses, dan memang diizinkan untuk
aturannya adalah memang harus langsung disunat pada hari ke-8, tapi Tuhan mereka decide untuk do it after gitu. Oke. Kemudian sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Oke. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada suatu hari, pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mulailah mana itu berhenti. Oke. Tema pada hari ini adalah dalam 2 minggu adalah dikatakan adalah start right. Katakan kanan kiri, start right. Bahwa but first adalah tema bulan ini. But first, apa artinya dari tema dari but first? Bahwa kita mungkin melihat dari bangsa Israel ini bahwa mereka sedang dalam masa kejayaan. Mereka sudah masuk ke tanah Kanaan dan sebenarnya orang-orang musuhnya itu udah pada takut gitu. Sebenarnya mereka bisa aja langsung menyerang. Tapi Tuhan mengatakan bahwa hey, but you have to start right. Kita harus mulai dengan consecration, dengan circumcision. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari orang-orang Israel ini. Sebelum kamu menjadi umatku, kamu harus melakukan yang namanya circumcision itu. Kenapa mereka harus melakukan circumcision gitu ya? Nah, inilah yang kita akan pelajari. Start right itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita start with the wrong beginning, we will end up with the wrong destination. Betul? Saya ingat waktu kemarin saya pas jalan-jalan di Spain gitu ya, saya ikut naik train gitu ya. Nah kemudian biasanya train station tuh cuma 2 arah, ya kan? Ada arah sana dan arah sana. Tapi ternyata train yang di Valencia ini berbeda. Jadi dalam satu rel itu dia bisa beberapa number langsung dalam sekali. Seperti misalkan kita di bus di sini adalah bus 1 Johnsonville, 1 Chetan Park dan 1 Grenada Village gitu ya. Mungkin buat orang udah, oh kamu naik nomor 1 gitu ya. Tapi 1 apa gitu kan? Kadang-kadang ya udah kita pokoknya saya begitu lihat nomor 1 ya saya langsung masuk gitu kan. Nah ternyata berbeda arah gitu. Dan when you start with the wrong, then you will end up itu wrong destination, betul? Nah demikian juga bahwa sometimes ya the wrong action dari kita, wrong start dari kita itu is okay. Karena apa? Kadang-kadang kita di tempat yang baru kita nggak mengerti. It's okay to make mistake. Tapi it's not okay kalau kita mengurangi mistake itu lagi. Betul apa enggak? Kalau saya sudah tahu, oh ternyata arah rumah saya itu 1 Chetan Park. Tentunya berikutnya lagi saya nggak mungkin akan menaik 1 Johnsonville. Atau saya naik 1 JV. Yang selalu saya tunggu adalah 1 CP gitu ya. Nah,
dengan kita mengetahui semuanya ini, kita mulai bisa mengerti bahwa semuanya itu harus dilihat dari cara pandang kita. Bahwa untuk saya bisa mencapai suatu tujuan itu, saya harus mengerti awalnya dulu. Start right, oke? Kalau kita start wrong, we will end up with the wrong destination. So we need to have the right mindset. Katakan kanan kiri, the right mindset. Oke? Kadang-kadang tapi mindset saya dengan mindset orang-orang tuh kadang-kadang berbeda. Betul? Saya kasih contoh adalah kayak misalnya gini. Nah, buat orang yang di atas dikatakan bahwa hey, that is number 6. Betul? Buat orang yang di seberangnya dia bilang no, that is number 9. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar kan? Karena apa? Karena saya melihat dari posisi saya 6. Sedangkan dia melihat dari posisi dia 9. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Kita menjadi berantem. Karena masing-masing gak ada yang mau kalah. Betul. Nah, inilah yang kita mau pelajari bahwa hey, kadang-kadang mindset itu penting gitu ya. Dan perbedaan pendapat juga bisa terjadi, tapi kita kadang-kadang saling ngotot-ngototan karena kita saling membela mindset kita sendiri. Oke, ini opening dulu nih ya, gitu ya, opening. Life is divided into 3 terms, yaitu which was, which is, and which will be. Oke, kehidupan kita itu adalah the past, the present, and the future. Agree? Kita bisa belajar something from the past untuk mengerti the present. Apa yang terjadi pada saat ini tentu kita bisa mengerti, karena gue learn from my past. But we learn from the present so that we will have a better future. Betul? We learn everything from the past so we don't make mistake. Contoh, kalau kamu sedang berjalan, tiba-tiba kamu terjatuh dalam lubang. Besoknya kamu akan terjatuh lagi dalam lubang itu atau enggak? Enggak. Orang yang bijaksana dia akan bilang, hati-hati ada lubang. Dia akan menghindar. Tapi orang yang bebal dia akan tidak peduli, dia akan masuk ke dalam lubang itu. Maksudnya apa? Bahwa kita harus belajar dari our past mistake. Kita jangan seperti orang generasi pertama Israel, oke? Dia sudah belajar banyak dalam perjalanan mereka di dalam padang gurun itu sendiri. Dia keliling, kemudian dia sungut-sungut, Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung, tetap mereka bersungut-sungut, tetap mereka komplain gitu ya. Bahwa tidak ada yang namanya rasa kepuasan dalam diri mereka. Tidak ada yang mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Selalu hidupnya di masa lalu, tidak pernah belajar dalam masa sekarang. Nah, sedangkan orang yang generasi kedua adalah mereka yang tidak hidup di masa lalu, gitu. Sehingga mereka menjadi orang yang bisa diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Nah, kita kembali lagi kepada perikop hari ini adalah pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatlah orang Israel itu di bukit kulit katan. Circumcised the second generation. Bahwa kenapa mereka harus melakukan yang namanya circumcision? Karena itu adalah the covenant that God make with Abraham during the beginning. Kita baca bahwa they need to start right with the covenant. I will confirm my covenant with you and your descendants after you, from generation to generation. And this is the everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. And I will give the entire land of Canaan, where you live as a foreigner, to you and your descendants. It will be their possessions forever, and I will be their God. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Oke.
is a unconditional covenant. Dia bilang bahwa kamu akan menempati tanah Kanaan itu sendiri dan keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Oke. Boleh kalian bantu baca yang ke-9, 1, 2, dan 3. So God said to Abraham, your responsibility is to obey the terms of the covenant. You and all your descendants have this continual responsibility. Each male among you must be circumcised. Bahwa setiap orang keturunan dari Abraham harus di circumcised, gitu ya, supaya mereka bisa menjadi the part of the family. So the term is circumcision. Lanjut, baca lagi. Haruslah lanjut. Orang yang lahir di rumahmu Oke, so dikatakan all must be circumcised. Any male who fails to be circumcised will be cut off. Okay, so this is the tradition, the covenant for the Jewish people. Makanya sampai sekarang mereka ya punya tradisi hari ke-8 harus disunat karena is a must for the Jews. Dan kita tahu the Jews juga mengikuti yang namanya hukum Taurat, mengikuti dengan benar-benar. Okay? Nah, the problem is when it's now going to the new covenant. Ketika zamannya Yesus datang, ketika zaman perjanjian baru, bahwa orang-orang Jews ini kemudian mengatakan kepada orang-orang yang Gentiles bahwa hey, kamu juga harus disunat dong, gitu. Ya gak? Curang banget, bilang kita disunat, kenapa kamu nggak disunat? Untuk mendapatkan apa? Keselamatan. Okay? This is the problem on that day. Nah, kita baca di sini bahwa kemudian Paulus mengatakan kepada you who call yourself Jews are relying on God's law and you boast about your special relationship with him. You know what he wants, you know what is right because you have been taught his law. You are convinced that you are a guide for the blind and a light for people who are lost in darkness. You think you can instruct the ignorant and teach children the ways of God. For you are certain that God's law gives you complete knowledge and truth. Dilanjutkan adalah, well then, if you teach others, why don't you teach yourself? Ini kata Paulus ya kepada the Jews, kepada orang Farisi. You tell others not to steal, but do you steal? You say it is wrong to commit adultery, but do you commit adultery? You condemn idolatry, but do you use items stolen from pagan temples? You are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. No wonder the scripture says, the Gentiles blaspheme the name of God because of you. The Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God's law. But if you don't obey God's law, you are no better off than an uncircumcised Gentile. And if the Gentiles obey God's law, won't God declare them to be his own people? In fact, uncircumcised Gentiles who keep God's law will condemn you Jews who are circumcised and possess God's law who don't obey.
Oke. Jadi terjadi yang namanya saling condemn. Oke. Seperti yang kita lihat seperti ini. 6 dan 9. Ada yang bilang, "Oh, kamu harus disunat untuk bisa selamat." Sedangkan dibilang, "Kenapa?" Ya kan? Kita sudah mengalami namanya kasih karunia. Kemudian dikatakan lagi, Paulus mengatakan bahwa for you are not a true you just because you are born of Jewish parents or because you have gone through ceremony of circumcision. Dikatakan, no, a true you is one whose heart is right with God. And a true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather it is a change of heart. Katakan kanan kiri, change of heart. Produced by the Spirit. And a person with a change of heart seeks praise from God, not from people. Katakan sama-sama itu yang digaris. Iris change of heart. 1, 2, dan 3. Iris change. Ini kata Paulus kepada orang-orang Yahudi itu. Kamu jangan menganggap bahwa kamu itu keturunan Abraham. Jangan menganggap kamu itu sudah disunat, kamu selamat gitu. There is a work gitu ya. But now we are live in grace. Oke, kamu masuk surga bukan karena statusmu. Ya. Kamu masuk ke surga bukan karena perbuatanmu. Bukan karena kamu keturunan Lewi. You don't. Dia bilang. Kamu masuk surga karena faith, karena iman. Dan iman itu mengubah hatimu. You change of heart because your heart is changed because of the Spirit. Kemudian Paulus menulis lagi di sini, dikatakan bahwa when you come to Christ, you are circumcised but not by a physical procedure. Christ perform a spiritual circumcision. The cutting away of your sinful nature. For you are buried with Christ when you were baptized. And with him you are raised to new life because you trust the mighty power of God who raised Christ from the dead. Lalu tetap, karena pada zaman itu kita belajar ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang kekeh gitu ya. Mereka kekeh kepada orang-orang Gentiles. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan yang namanya sirkumsisi, kamu harus melakukan yang namanya hukum Taurat untuk menjadi selamat. Kemudian ada juga jemaat di Galatia yang melakukan hal yang sama, sehingga Paulus harus menulis hal yang sama ke jemaat di Galatia. Kalau kalian bisa baca di rumah Galatia 3 is good, dia bilang. Saudara-saudara di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh, dia bilang. Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat? Atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? Oke. Tentu karena percaya, bukan? Ya bukan? Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Oke? Kalau kita lanjut ke yang ke-24 karena it's too long. The purpose of the law, dikatakan di sini bahwa Paulus mengatakan hukum Taurat juga bisa digambarkan seperti penjaga yang mengawasi, mendidik dan menuntun kita untuk percaya kepada Kristus supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah. Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh penjaga itu. Dikatakan in English NKJV, but before faith came, we were kept under the guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. Therefore, the law was our tutor. What is the tutor? The law. The law is just a tutor to bring us to Christ. But when you
believe, when you reach your faith to Christ, we are no longer under tutor. The tutor is not important anymore. Understand? The tutor is no longer important because we are already under Christ. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Dia mengatakan ini kepada orang-orang Jews. Dia bilang, hati-hati dengan yang namanya circumcision, yang namanya dengan melakukan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Karena kita sekarang adalah under grace. Kenapa saya membawa ini? Karena kita harus start right. Okay? We have to have the start right in order to know our destination. Gitu. Paulus, siapakah Paulus? Paulus bukankah orang Jew juga? Dia adalah orang Farisi juga. Dia mengetahui hukum Taurat luar dalam. Tapi dia mengenal yang namanya kasih karunia. Kenapa? Karena dia adalah seorang pembunuh dan dia seharusnya mati. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan. Sehingga dia memperoleh yang namanya kasih karunia. Dan dia mengerti bahwa sekarang dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Betul? Nah, di dalam kasih karunia ini, di dalam the second covenant ini, kita belajar bukan lagi mengenai law, kita belajar yang namanya mengenai love. Oke? Makanya dikatakan di sini orang ini berkata, hukum manakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Dikatakan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan, this entire law and all demands of the prophets are based on these two commandments. Tuhan tidak abolish hukum Taurat, tapi Tuhan menggenapi hukum Taurat dengan dua ini. He complete all the hukum dengan dua ini adalah love your God and love your neighbors. Okay? It's all about love. Nah, kalau kita belajar kemarin juga dalam perjamuan kudus, ya kan? Ini yang tadi saya bilang bahwa Tuhan berkata, this is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Siapa yang nggak ikut retret di sini? Bahwa di dalam retret kita belajar mengenai the covenant. The new covenant yang Tuhan katakan pada saat ini adalah covenant ketika Tuhan Yesus nanti akan datang kembali. One day saya akan kumpulin, kita akan nonton full version of the video. I already watched the full version. And it is good. Kita belajar mengenai pernikahan orang Galilea. Oke? Karena kita harus melihat, kalau kita sudah mengerti, kita dikasih cuplikannya aja kita sudah mulai mengerti ya. Kenapa kita harus ngambil itu gitu. Kenapa Tuhan berkata dia akan kembali gitu. Ternyata di pernikahan Galilea itu yang memilih ya pada zaman itu semuanya kawin adalah kawin by dipilih lah, bukan. Jadi bride itu orang tua dari pihak laki-laki itu yang memilih calon dari perempuan. Oke? Dan ketika mereka sudah memilih calon itu, dia akan mendatangi orang tua dari si perempuan itu dan dia akan memberikan yang namanya perjanjian, covenant. Dia akan memberikan covenant ini dan dia akan membayar sebuah harga, gitu ya, membeli, gitu, mahar, ya kan. Nah, kalau orang Islam mungkin masih ada ya mahar gitu. Nah itu untuk orang tuanya. Setelah semuanya deal, orang tuanya deal, sekarang mempelainya, si pengantin perempuan ini dikasih yang namanya anggur. Nah, it is up to the mempelai wanita untuk dia menerima ini atau enggak. Oke? Kalau dia menerima anggur itu, artinya dia setuju dengan all the term, all the covenant, dia setuju. Dan setelah dia menerima itu dia setuju,
apa yang akan terjadi? Si pengantin pria ini akan pulang ke rumah bapaknya bersama dengan bapaknya. Dan memang betul, ini yang lucu bahwa yang decide untuk menjemput kembali itu cuma bapaknya. Cuma bapak pengantin, bapak si pria itu yang akan berkata, yes, kita akan menjemput. Dan bapak itu melihat kesiapan dari si pengantin pria ini. Ketika kamu pulang, kamu mempersiapkan rumah enggak? Kamu mempersiapkan kamar enggak untuk pernikahan kamu? Jangan bilang, oh saya mau menikah, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan si mempelai wanita pun, dia diberikan uang tadi kan. Uang itu digunakan untuk apa? Kamu mulai beli yang namanya apa? Baju pengantin. Kamu mulai beli, ya bedak gitu, apalah ya gitu. Dan uniknya, nah ini yang uniknya adalah mereka baik pengantin laki-laki dan pengantin wanita tiap malam harus siap sedia. Jadi mereka masing-masing tidur dengan baju pengantin. It is true. Aku bilang gila ya gitu. Jadi mereka tiap hari baik pengantin laki-laki dan perempuan tidur dengan baju pengantin, waiting for the father to say, let's go get the bride. We will watch this, okay? Dan ketika kita belajar mengenai the covenant of this, kita belajar mengenai apa? Tuhan tuh ingin kita tuh mencintai Dia dengan apa? Apa adanya. It's about love. The covenant, the new covenant is about love. Katakan kanan kiri, new covenant is about love. Okay? So covenant, sekali lagi kita bilang, is not a contract. If it's about love, a covenant is not a contract. A contract is based on mutual distrust. Oke, tahu arti kata distrust? Nggak kepercaya. Kalau saya nggak percaya yang dengan Anda, saya harus membuat yang namanya kontrak, betul? Dalam perjanjian jual beli rumah, saya perlu yang namanya kontrak. Dalam sewa rumah, saya juga perlu kontrak. Bahkan dalam pekerjaan aja, saya perlu yang namanya kontrak. Karena kalau kita nggak punya kontrak, sewaktu-waktu kita dipecat, ya sudah gitu. Nah, tetapi kalau a covenant is not about contract, it's about mutual commitment. Okay? Dikatakan a covenant is a commitment guaranteeing promise and obligations undertaken by one or both covenant parties. Adalah suatu komitmen sungguh-sungguh yang menjamin janji dan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak yang membuat perjanjian. Sorry. Oh, what's that? Okay, this one. Okay. A marriage is a covenant. It's not a contract. Ayo, yang masih single boleh katakan, a marriage is a covenant, not a contract. Alright? A marriage is a covenant means what? You cannot break it. There is no thing says, oh, I'm done. Kalau kontrak kita bisa break yang namanya kontrak. Oke, berapa fine-nya saya bayar selesai. That's contract. But when it's a covenant, there is no breaking yang namanya contract. Okay? When it's a real marriage, we don't learn yang namanya prenup. Kalau di IFG, kamu tahu yang namanya prenup? Perjanjian pranikah gitu. Saya pernah dengar di kemarin itu di ini bahwa ada orang mau menikah, dia bikin prenup bahwa saya akan menikah dengan Anda kalau ini dari sang istri ya, calon, bahwa kalau saya diberikan uang bulanan 75 juta sebulan dengan dikasih 2 tas mewah setiap tahun dan jalan-jalan ke luar negeri 2 kali setahun. Woi, siapa yang mau gitu? Woi. There is contract. Selama Anda mencukupi biaya saya, kita get married ya. Kita nikah.
Tapi selama itu tidak tercukupi, see you bye-bye. Oke, that's prenup. Makanya kalau di FGF, maaf ya, yang mau nikah, tidak ada perjanjian prenup. Yeah. Aman dong ya. Makanya marriage di FGF dong. Yeah. Oke, marriage is a covenant. Makanya kalau ada yang bilang, I want a divorce. Hey, it's a covenant between two people and God. Oke, bedanya apa sih covenant and contract? Ya kan, dikatakan. A covenant is I give myself to you. Sedangkan kalau contract adalah I take you for me. Oke, kita bisa berbicara ini dalam hal gereja, dalam hal perkawinan, dalam hal Tuhan juga. Oke, bahwa kalau kita punya yang namanya I give myself to you, ya it's about free will. Saya mau memberikan diri saya dengan senang hati tanpa ada paksaan. How may I serve you? Dikatakan. Atau kalau kontrak adalah you better do it gitu. Betul? Kalau saya kontrak dengan Anda, ya kan? You better do it. Karena saya sudah bayar kamu. Kita ada perjanjian kerja. But if you are covenant, then you say, how may I serve you? A covenant is what can I give? But a contract is what do I get? Betul apa enggak? Kalau saya punya covenant dengan istri saya misalnya, ya kan? Tentunya what can I give to this family? Or a covenant to God, what can I give to you God? But if I with a contract, what do I get? A covenant says I want to, but a contract I have to. Kalau kita sudah taken yang namanya kontrak, you have to do it. But if it's a covenant, I want to. A covenant is morally binding, but a contract is legally binding. Apa maksudnya? Kalau kontrak kita mau putus, bisa paling kita ke court. Betul? Saya bayar, oke, berapa fine-nya? Selesai. But a covenant if you break, it's about moral. Oh, ini orang udah janji gitu ya, tapi dia break. A covenant is I'll give you 100%. But a contract is about I'll meet you halfway. Oke, saya mau mengatakan bahwa closing church is also a covenant. Oke, marriage is a covenant, God is a covenant, as well as church. Kadang-kadang kita menganggap church sebagai building, betul? Church is not the building, church is the people. Katakan kanan kiri, church is the people. Karena kita menganggap church sebagai building sehingga kita go to one church and other church melihat what can I get, gitu kan dikatakan ini. What do I get from this church? What do I get from this church? What do I get from this church? Apa sih? Seperti like entertainment center, ya kan? Oh, di sana enak tuh, bling-bling atau apa gitu ya. But church is about covenant. The covenant between the people. The covenant between all of us, gitu ya. Bahwa it is important for us to have a covenant with the church. Karena apa? Karena untuk pertumbuhan all of us. Bayangkan kalau kita menganggap covenant kita kalau sebagai orang biasa punya pasangan aja, kita hop pasangan ya. Hari ini saya sama dia ya, minggu depan saya atau minggu ini ya, pagi ini saya ke sini ya, sore ini saya ke sini ya, malam ini saya ke sini ya. Bayangkan itu dengan pasangan Anda. Malam ini saya tidur sama kamu ya, besok saya tidur sama orang lain. What will your spouse think? Betul apa enggak? What will the church, the people think?
kalau kita nggak bisa trust each other. Again, covenant is about apa? Willingness. It's about love. If you think that this is the right place, you find the right church, you find the right community, it is suggested you make the right covenant. Make covenant gitu. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Bahwa I sebagai pimpinan semua juga, so I can make you guys grow together. We are not a church because we serve together. We are a church because apa? We respect, we trust, and care for each other. I need you guys trust. I need you trust me so I can trust you back. Okay? I need you care for me so I can juga care you back, gitu ya. It's all about trust. And trust works both ways. I cannot trust you if you don't trust me. Vice versa, if you don't trust me, gimana ya? Bahwa if I don't trust you, you can't trust me. Basically, bahwa trust works both ways, and as well as love works both ways. Apa ada orang yang cinta bertepuk sebelah tangan gitu? Gak ada. Love works both ways. You want me to share love for you, then I need you to love me too. Right, my wife? Yeah. So love works both ways, so do trust. Okay? So we learn today mengenai apa? Mengenai the covenant. The covenant to God. Dimulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bahwa the covenant is about love. And if we love our God, okay, then we should be loyal and faithful to our God. If you love your wife, you respect the covenant with your spouse, with your husband, then you stay faithful with your spouse. Then if you have covenant with the people in the church, then you stay loyal, you stay faithful. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang kau membentuk berjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami belajar Tuhan, to start right, untuk melihat dengan perspektif yang baru dalam kehidupan kami mengenai covenant di dalam Kau. Ajar kami Tuhan untuk selalu mau setia ya Bapa dalam covenant kami ya Tuhan, dalam menunjukkan cinta kami ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kami sedang menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Just like the new covenant. Ajar kami untuk selalu bersiap sedia menunggu atas kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada hari ini. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari kita terima berkat
Jika pada hari ini engkau telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membentangkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumumu dalam segala usahamu dan segala studimu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sebenarnya mau masuk dalam acara baptisan. Kau yang tutup bungkus ya Tuhan. Biarlah kami berterima kasih untuk 3 orang yang akan menerima engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus name I pray. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita masuk baptisan, saya mau mungkin saya panggil dulu teman-teman kita. Siapa ini yang James, Elliot Hasibuan, next one is Nerisha and Nazareta. Okay, go ahead, change clothes. Ya aku mau ganti.